Selamat siang Kak Dari, Kak Dero. Bisa terdengar suara saya? Selamat siang Kak, terdengar aja Kak. Dengar. Baru 2 ya. Ya nggak apa-apa Kak, kita sambil nunggu yang lain kita mulai aja Kak ya. Siap Kak. Kayaknya masih dalam perjalanan juga karena memang kondisi kita memang sinyal, geografis juga agak kurang mendukung ya. Jadi kita mulai saja untuk yang sesi di sore hari ini. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Kakak-kakak yang bisa hadir di sesi hari alur sore hari ini, yaitu alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Nah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di tatap maya ini. Kita ada waktu 2 jam pembelajaran nggak ya? 2 JP, nanti kita akan berakhir di kurang lebih di jam 15.35. 15.33 aja, setengah jam. Nah, untuk itu perlu saya ingatkan kembali. Baik, ya, terima kasih kakak-kakak yang baru bergabung, Kak Hendri dan Kak Astri. Kita masuk di alur aktivasi bukti karya. Ini adalah bukti karya yang terakhir nanti kakak upload ya untuk penyelesaian tugas sebagai penentuan pleno di kelulusan juga nanti. Nah, saya ingatkan juga bagi kakak yang tugas-tugasnya memang belum, silakan dilengkapi juga. Jadi saya menilai apa yang telah kakak-kakak kerjakan, yang kakak-kakak telah persembahkan di LMS, selesaikan di LMS, itu yang akan terbaca oleh sistem sebagai sebuah nilai untuk penentuan pleno kelulusan. Selanjutnya di alur ini nah ini perjalanan peserta program PKG PJOK Kak ya di tempat kita. Mungkin di awal dulu saya pernah menyampaikan juga bahwa minggu ke-1 sampai minggu dengan ke-5 ini ada pembukaan, kita mengulang kembali ya, mereview kembali pembukaan materi orientasi itu minggu ke-1 dan minggu ke-5. Kemudian pembelajaran asinkron dan tatap maya itu juga di minggu 1 dan sampai ke-5. Minggu ke-6 itu untuk tatap muka dan jurnal refleksi. Kemarin Kakak sudah masuk ke tatap muka hari ke-6 setelah kepulangannya. Masuk lagi minggu ke-7 sampai dengan 10 pembelajaran asinkron dan tatap maya. Nah, ini minggu ke-11, kita sudah mulai minggu ke-11 itu unggah dokumentasi bukti karya, minggu-minggu ini dan minggu depan, minggu-minggu ini. Kemudian minggu kedua adalah penutupan. Nah, ini nanti di kolom ini yang sebelah sini jadi ada pendampingan ya. Jadi saya dan kakak-kakak ini fasilitator saya ini khususnya mendampingi. Kemudian yang nanti di sini aktivitas yang hijau yang biru ini full itu aktivitas di platform dan pendampingan oleh fasilitator. Nanti kakak-kakak akan mengunggahnya di PMM. Dan juga nanti disediakan juga di situ Kak ada tempatnya untuk mengunggah bukti karyanya juga di LMS. Selain nanti juga akan connect di situ di platform Merdeka Mengajarnya di PMM-nya. Nah, ini sebagai sebagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya. Ini kan.
membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKK-PJOK. Bukti karya adalah produk orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Mungkin nanti saya akan juga sebelum divalidasi saya akan sebelum diunggah akan divalidasi dulu oleh fasilitator. Jadi nanti saya akan validasi terlebih dahulu. Nah ini, nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Ya, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ini untuk karya video, pembuatan video kemarin ya. Ini enggak ya? Yang pertama, karya video, pastikan gambar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak membuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ya. Selanjutnya, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Kalau misalkan ada ya, sumber referensi bisa dicantumkan di situ, atau kakak bisa memodifikasi, tetapi tidak boleh menjiplak atau memplagiasi karya orang lain. Di sini. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nah, nanti di situ ada lembar pernyataan Kak ya untuk kesediaan anak-anak ini di video. Ada lembar kerjanya di LMS. Nanti minta tanda tangan oleh kepala sekolah. Kemudian diupload kembali dan nanti videonya dikirim dalam bentuk link atau bukti karyanya bisa dalam bentuk link. Ya. Selanjutnya, alur validasi bukti karya untuk PKK PJOK. Ini ada alurnya di sini ya. Ini satu ini. Anda dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Ini ya. Memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKK PJOK. Pertama, praktik pembelajaran. Merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini di dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Ya. Jadi saya ulang. Pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada programnya ini, yaitu pertama praktik pembelajaran. Apa itu praktik pembelajaran? Merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Kalau kita PKK PJOK berarti ya di luar atau di luar kelas. Ya. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Aksi nyatanya seperti apa? Ini praktik pembelajaran ya. Yang kedua adalah praktik baik. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen atau PDF atau video. Ini praktik baik. Jadi, refleksi modul atau refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, jadi kakak ini membuat refleksi, kumpulan-kumpulan refleksi, ya, yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF. Kemudian bisa juga berupa RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Jadi kakak nanti bisa membuat RPP atau modul ajar
tentunya yang sudah kita lewati ya kemarin ya, yang sudah kita revisi dengan ada di situ ada dengan menggunakan backward design, kemudian pembelajaran yang reflektif, kemudian pembelajaran yang efektif, ya. Kemudian itu bisa kakak-kakak buat menggunakan berupa RPP atau modul ajar. Untuk kumpulan-kumpulan modul ajar kan jadikan satu, berapa materi, kakak bisa jadikan PDF, kemudian bisa digunakan untuk bukti karya. Ini. Jadi jelas Kak ya, untuk pilihan kategori bukti karyanya ya Kak ya. Di sini ada 3. Boleh video, boleh praktik baik, atau modul ajar. Oke, baik. Siap ini Kak Astri, silakan Kak Astri. Kak Astri ada yang ditanyakan? Ya, silakan Kak Astri, ada yang ditanyakan? Kayaknya hilang nih soalnya Kak Astri. Baik, kayaknya nggak terdengar ya Kak Astri ya, suaranya ya. Baik, mungkin sambil kita jalankan dulu ya. Jadi sekali lagi Kak ya, dapat ada 3 pilihan bukti karya dan nanti Kakak wajib diunggah. Ya. Pertama adalah praktik pembelajaran, yang kedua adalah praktik baik, yang ketiga adalah RPP atau modul ajar. Jadi ada 3 kategori untuk bukti karyanya. Nah ini kakak-kakak juga bisa oke. Oke, Kak Asri pertanyaannya, jika kita pilih modul ajar Kak, apakah kita juga membuat video seperti aksi nyata kemarin? Tidak perlu Kak, pilih salah satu aja. Kalau aksi nyata kan sudah sesuai, sudah lewat ya aksi nyatanya kemarin. Nah sekarang bukti karyanya, Kakak pilih lagi. Kalau Kakak modul ajar, ya modul ajar aja. Kalau membuat video, ya video aja. Atau yang ketiga, atau praktik baik juga bisa. Itu Kak ya. Jadi pilih salah satu aja. Ada 3 kategori. Ini ada 3. Nah ini praktik pembelajaran, praktik baik, atau RPP atau modul ajar. Salah satu aja untuk bukti karyanya. Baik Kak ya, saya lanjutkan Kak ya, Kak Asri. Nah ini untuk video Kakak harus menyertakan ini. Ya. Surat pernyataannya, nama peserta PKG, dan tanda tangan itu. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF. Bersama dengan produk bukti karya, lembar pernyataan bisa diunduh. Nah, nanti di LMS ada, Kak. Jadi, semua kayaknya wajib download aja, nanti diunggah aja, nggak apa-apa. Setelah ditandatangani kepala sekolah. Sebagai persyaratan dan dilampirkan juga di bukti karyanya. Gitu ya. Ini untuk lembar pernyataan peserta PKG PJOK-nya. Selanjutnya, nah, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, ini di LMS-nya tampilannya nanti akan seperti ini, Kak. Nah, nanti Kakak bisa mengunggah bukti karya dan mengakses bagian bukti karya pada halaman beranda pembelajaran ini di bukti karya di bawah. Ini, Kak. Validasi dulu di sini, nanti baru bisa masuk ke unggah. Nih, setelah itu, nah ini di sini ada bukti karya, ada BK1, unggah draft bukti karya.
Nah ini, Kakak nanti bisa unggah dulu di sini. Nah, nanti Kakak masuk ke dalam waktu bukti karya, pilih modul unggah draft bukti karya untuk mulai mengunggah bukti karya Kakak semuanya nanti ya. Proses revisi dan berbagi bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Ya nanti kalau nanti sudah selesai bukti karyanya di draftnya sudah dibuka, baru nanti ini akan kebuka. Jadi saya buka nanti ini. Baru Kakak bisa mengunggah bukti karyanya di sini. Di bukti karyanya. Selanjutnya ini unggah draft bukti karya. Unduh formulir persetujuan perlibatan anak yang perlu dilengkapi dan diunggah bersama dengan draft bukti karya. Nah ini di kolom di bukti karya ini ada Kak, semuanya ada. Nah ini unduh formulirnya di sini di LMS. Nih. Kemudian klik kerjakan tugas atau start achievement untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, ini nanti situ ada draft bukti karyanya. Di sini di 4 ini, 4. Ya. Ngunduhnya di sini di bawah. Nanti ada kalau Kakak buka di LMS, di sini ada BK1 unggah draft bukti karya. Ya. Unggah draft bukti karya. Kemudian unggah di sini. Kemudian 4 kerjakan tugasnya di sini, startnya. Kemudian 5 pastikan Kakak membaca semua instruksi yang tertera sebelum mulai melakukan pengunggahan. Nih, sebelum diunggah, nanti ini Kakak bisa membaca instruksinya. Itu Kak ya. Nah ini Kak. Bagaimana cara mengunggahnya? Unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nih, petunjuk pengiriman tugasnya ada di file upload. Nanti ada di LMS ada. Kemudian file upload, habis itu muncul akan seperti ini. Klik upload file untuk dapat mengunggah draft bukti karya. Ini di-upload. Gimana cara mengunggahnya? Ini di-upload. Kemudian pilih choose file, pilih filenya. Kemudian mana yang akan dimasukkan filenya? Kan Kakak sudah mau masukkan filenya di laptop ya. Itu bisa dimasukkan di pilihannya nanti. Ya. Dari sini Kakak ada yang belum paham? Ya, nanti gampang kok ini, mudah sekali diunggah bukti karya. Asal Kakak bukti karyanya sudah selesai draftnya, taruh aja di laptop atau komputer, judulin aja draft bukti karya. Nanti waktu waktu memilih, pilih yang ditempatkan di mana, kemudian diklik di situ. Baru di submit assessment-nya. Itu Kak ya. Selanjutnya, habis itu pilih another file. Nah ini ada filenya. Ada filenya. Kemudian ulangi langkah upload file dan choose file, lalu unggah formulir pernyataan pelibatan anak. Nah ini, nomor 10-nya di sini. Ini bukti karyanya ini di atas. Kemudian choose file di bawah untuk pelibatan anak. Ada semua Kak, nanti bisa di ya. Nanti bisa dipilih di sini Kak. Di atas ini untuk bukti karya, yang sini untuk formulir pelibatan anaknya ini di bawah. Itu Kak. Kemudian baru setelah dokumen lengkap terunggah, klik kumpulkan atau submit assessment di bawah ini. Nah,
Ini ada putusan utama dari validasi bukti karya. Ini rubrik validasi bukti karya, ya, ada kriterianya, kemudian ada rating, ada poinnya. Nih, lembar pernyataan persetujuan peserta PKK PJOK telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah, dan diunggah ke dalam folder yang disediakan. Ini poinnya 10. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau semuanya ada, lengkap nilainya, berarti 100 untuk bukti karyanya. Ya. Kemudian isi karya atau video atau PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa implementasi materi pelatihan PKK PJOK. Keterkaitan nggak video yang kakak buat ini dengan yang materi yang telah dapat di PJOK? Misalkan saja ada 3 ya, video pembelajaran, kemudian ada praktek baik atau modul ajar. Nah, mencakup nggak, sesuai nggak, ada kaitannya nggak, terkait nggak dengan program PKK PJOK ini yang telah kita pelajari. Jadi kalau keluar dari itu ya berarti kalau sesuai nilainya 10, kalau belum sesuai nilainya 0 poinnya. Atau mungkin setengah menuju ke situ, jadi ada poinnya 10 atau 5 atau malah 0. Ini poinnya ya. Kemudian isi karya, video atau PDF tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ya. Ada nggak yang mengandung unsur tersebut? Kalau tidak ada, poin 10. Isi karya, video, PDF tidak memuat unsur pornografi. Ini jangan ya, ini dari sini. Ada nggak? Di sini tidak ada, nilainya nanti akan poinnya akan 10. Isi karya, video, PDF tidak memutar unsur ujaran kebencian. Tidak ada ujaran kebencian, jadi tidak mengajak hal-hal ke arah yang negatif. Kemudian, isi karya atau video tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, untuk karya dalam bentuk video, gambar dapat terlihat dengan jelas. Ya, untuk karya dalam bentuk video, gambar dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, untuk karya dalam bentuk video, suara dapat terdengar dengan jelas. Jadi, gambar dan suara jelas untuk bagi yang membuat videonya. Selanjutnya, untuk karya dalam bentuk video, tercantum kredit untuk penggunaan musik atau gambar karya pihak lain. Misalkan video menggunakan musik itu ada diambil dari mana gitu ya. Untuk karya dalam bentuk dokumen atau PDF, tercantum daftar pustaka, referensi jika menggunakan menggunakan materi atau bahan dari pihak lain. Misalkan kita mengadopsi dari pihak lain, kita harus cantumkan redaksinya atau referensinya dari mana. Nah, kami fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Jadi yang pertama yaitu adalah validasi dulu dari fasilitator. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya, ya. Putusan utama dari validasi bukti karya, terdapat 2 putusan utama dari validasi bukti karya, yaitu layak untuk langsung diunggah ke PMM. Layak dan baik untuk langsung diunggah ke PMM. Layak. Perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum mengunggah ke PMM.
Yang pertama itu yang 2 putusannya cuma 2 dari, hasil, yaitu langsung ke PMM karena dinyatakan layak, baik. Kemudian yang satu lagi adalah perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum unggah ke PMM. Jadi yang telah direvisi, diunggah lagi, saya revisi, kalau oke, lanjutkan naikkan ke PMM. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya layak diunggah ke PMM. 1. Kakak akan melihat modul berbagi bukti karya apabila draft bukti karya layak untuk langsung diunggah ke PMM. Seperti apa sih kalau yang sudah yang dilihat putusannya? Itu Kakak akan melihat modul berbagi bukti karya apabila draft bukti karya layak untuk langsung diunggah ke PMM. Jadi langsung terlihat. Dalam modul berbagi bukti karya, Anda perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah ke PMM pada forum diskusi. Jadi bagikan ke forum diskusinya. Kemudian klik reply untuk mulai membagikan bukti karya Anda. Nanti di sini, bukti karya, nanti ada berbagi bukti karya. Nah, draftnya ini sesuai, kalau disetujui nanti akan terlihat. Ya. Kemudian baru diklik untuk membagikan bukti karya. Nanti di sini berbagi bukti karya. Ada Kak di situ. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya layak untuk diunggah di PMM. Ini. Nanti di sini ada keterangan hasil karya. Ini ada linknya. Pakai link boleh. Ini Nah, selamat bukti karya Bapak Ibu sudah layak untuk diunggah ke PMM. Selanjutnya silakan Bapak Ibu bagikan bukti karya yang telah diunggah di PMM pada forum ini agar bisa dapat saling berbagi. Dan di situ ada. Nanti ada disuruh paste ke situ. Nanti yang di sini sudah sesuaikan, masukkan ke forum diskusinya. Dan sini nanti ada forum diskusinya di LMS. Bukti karya. Nah, nanti dipaste di sini biar teman-teman lain bisa melihat. Nah, tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah di PMM pada kolom yang tersedia. Kemudian, pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan agar dapat merubah otomatis menjadi hyperlink. Nanti akan terlihat menjadi hyperlink. Caranya gimana? Memberikan spasi setelah menyalin tautan agar dapat berubah otomatis menjadi hyperlink. Kemudian di sini ada post reply untuk mengirimkan hasil bukti karya ke forum diskusi. Kemudian hasil bukti karya telah berhasil dibagikan kepada forum diskusi. Gampang Kak, nanti dibuka di formnya ada. Sebentar Kak ya, saya ada tamu sebentar.
Baiklah, kita lanjutkan di sini. Nah, ini dari sini nanti kakak-kakak akan terlihat setelah di sini muncul linknya pas di sini, kakak akan membagikannya. Yang telah di kolom yang tersedia, pastikan untuk memberikan spasi setelah menyatakan tautan agar dapat berubah otomatis menjadi hiperlink. Sini kita paste di kolom ini untuk berbagi bukti karya. Nah, ini di forum diskusi kakak-kakak bisa dibagikan di situ, Kak, ya. Selanjutnya, ini Anda akan melihat modul revisi apabila draft bukti karya laik perlu diperbaiki sebelum dapat diunggah ke PMM. Nanti ada di sini. Ada revisi atau tidak di sini. Kemudian, dalam modul berbagi bukti karya, Anda akan diarahkan untuk melihat umpan balik dari fasilitator dan mengunggah ulang revisi draft bukti karya. Ini. Untuk kembali ke modul unggah bukti karya di sini. Diunggah bukti karyanya. Mengunggahnya di sini. Ya. Misalkan kalau perlu revisi, kalau enggak ya langsung aja langsung ke PMM tadi yang sini. Kalau enggak ini langsung. Ini yang revisi aja. Usahakan sebisa mungkin lebih enggak ada revisi Kak ya, jadi lebih cepat nanti untuk bisa mengunggah di PMM-nya. Ini kemudian di PK1 nanti di putusan utama dari validasi bukti karya yang perlu revisi. Nih. Lihat umpan balik dari fasilitator terkait aspek yang perlu diperbaiki pada bagian komen. Di sini, komen di sini nanti dilihat. Adakah komennya nanti? Mohon perbaiki untuk karya video. Pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Misalkan videonya kurang jelas, nanti akan ada direvisi, kembalikan, kemudian baru di revisi, unggah ulang. Klik kerjakan lagi atau new attempt untuk mulai mengunggah ulang draft bukti karya yang telah diperbaiki. Nah, kalau sudah diperbaiki, kan misalkan kakak bikin modul ya, yang gampang ya, atau refleksi. Misalkan perlu memasukkan framework Gibbs misalkan seperti itu, setelah diperbaiki nanti diunggah ulang di sini. Ini bagi yang revisi. Dua ya. Nah, kalau sudah di LMS, bagaimana cara mengunggah bukti karya di PMM? Nah, ini kalau langkah-langkah menggunakan bukti karya. Kalau kakak menggunakan HP, di sini dibuka di fitur di PMM-nya. Ini ada bukti karya. Jadi kan ada asisten murid, pelatihan mandiri, komunitas, perangkat ajar, sebagainya ya. Di PMM yang Bapak Ibu punya, di situ ada bukti karya. Nah, nanti kakak bisa menguploadnya di sini, bukti karya. Kemudian muncullah seperti ini. Nih, ada eksplorasi karya, tambah karya ke karya saya. Nah, kemudian pilih kategori karya yang akan diunggah. Ini kategorinya apa di sini? Ada praktik pembelajaran, ada praktik baik, RPP, bahannya dan lainnya di sini. Ini antara praktik pembelajaran berarti video. Nanti bisa ada, kalau nggak bisa ini linknya video kalau udah diunggah, masukkan ke sini bisa. Praktik baik juga bisa juga, RPP modul ajar dan bahan ajar bisa juga di sini. Tapi kita ada 3 ya, praktik pembelajaran, praktik baik atau modul ajar. RPP, modul ajar dan bahan ajar sama aja ini. Selanjutnya yaitu pilih bentuk karya yang akan diunggah. Nah ini ada video, ada gambar, ada dokumen atau PDF. Kalau video tadi juga video, impor dari YouTube, berarti kakak-kakak harus menguploadnya dulu di YouTube dulu. Di YouTube. Kemudian kalau sudah diupload, ada impor, nanti baru bisa masuk ke situ. Ini video. Biasanya ada ngelink impornya.
Nanti dibuka, begitu diklik ada impor, arahkan ke YouTube mana yang kakak punya, link YouTube-nya. Kalau dokumen tinggal dokumennya aja, kalau PDF PDF aja. Jadi mudah di sini Kak, sudah disediakan pilihan karya yang akan diunggah. Selanjutnya, pastikan Anda sudah memiliki video bukti karya yang akan di YouTube. Jadi sudah harus ada punya videonya, sudah diupload duluan. Diupload di YouTube dulu. Kemudian masuk ke akun YouTube dengan akun Google, Kakak. Ya, videonya sudah ada, masukkan ke YouTube dengan akun Google Kakak semuanya. Selanjutnya, nah ini, mengajar meminta akses tambahan ke akun Google. Izinkan akses ke YouTube Anda dengan klik lanjutkan. Ini lanjutkan aja. Kalau ada nanti muncul seperti ini, yang menggunakan video, klik aja lanjutkan. Selanjutnya, nah ini, pilih video yang akan diunggah. Nanti kan di YouTube-nya kan banyak ya, di channel-channelnya ya. Kakak buat video sudah muncul di YouTube-nya. Tinggal pilih mana yang akan diunggah. Judulnya misalkan pembelajaran berdiferensiasi dan tanpa isu-isu sosial yang negatif serta berpendidikan inklusi, contohnya seperti itu. Nanti bisa pilih videonya, kemudian lengkapi rincian videonya di situ, klik simpannya. Ya, deskripsinya apa? Perlu dikatakan deskripsinya pembelajaran berdiferensiasi, misalkan peserta menanamkan kebugaran gerak dalam pembelajaran PJOK, misalkan di sini deskripsinya bisa kakak-kakak tambahkan deskripsi tulisannya di kolom YouTube-nya. Oke, bagaimana cara membagikan bukti karya kakak-kakak? Yaitu menu buka bukti karya pada Bapak Merdeka Mengajar sudah seperti ini. Nanti ada contohnya juga Merdeka Mengajar. Selanjutnya, pilih karya dan pastikan kakak telah mengunggah karya. Jadi kalau kakak belum mengunggah, belum bisa dibagikan kak. Yang pertama, kakak sudah membagikan terlebih dahulu. Kemudian buka yang ketiga yaitu buka kategori karya yang kakak ingin bagikan. Ini ada karyanya tadi apa? Kan praktik baik juga bisa video juga, nggak masalah. Ya, praktik baik tuh. Atau refleksi juga bisa menggunakan video juga bisa. Ini bentuknya adalah bahan ajar, atau praktik pembelajaran, atau modul ajar tadi, atau RPP. Atau karya lainnya ini boleh. Atau penemuan-penemuan untuk pembelajaran kebugaran, misalkan menemukan cara yang baru, nggak apa-apa. Boleh digunakan untuk bukti karyanya di sini. Nah, 4. Ini pilih karya yang telah berhasil diunggah, misalkan sudah diklik ya RPP-nya ya. Kemudian cari tombol bagi karya, ada bagi karya, diklik bagikan karya. Kemudian salin link dan tautkan di LMS untuk berbagi karyanya. Bisa juga. Atau ini dibagikan. Ini ada bagikan ini, ada kolom bagikan. Arahkan ke LMS. Untuk kebutuhan PKI PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Tautkan linknya jadi linknya salin di copy, kemudian di paste di LMS-nya. Nah ini, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsinya saja. Jadi setelah diunggah, kakak mungkin hanya mengeditnya di deskripsinya aja. Yang lainnya nggak bisa lagi. Nah ini kalau sudah sesuai nanti di sini, selamat bukti karya Bapak Ibu sudah like untuk diunggah ke PMM. Nah langsung diunggah aja. Selanjutnya yang ketujuh,
Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nah, nanti kalau yang diunggah beda dengan yang saya validasi, nggak boleh. Jadi harus sama yang telah divalidasi, langsung aja dinaikkan, langsung diunggah, ya. Kecuali yang direvisi, kembalikan, kemudian diperbaiki, diunggah ulang. Baru bisa kalau sudah divalidasi, silakan sudah sesuai, baru dinaikkan ke upload ke PMM-nya. Dan kemudian dibagikan bukti karya. Nah ini Kak, tidak dapat unggah video melalui akun YouTube, misalkan nggak dari situ ya. Apabila kakak mengalami kendala tidak bisa mengimpor video atau dari halaman bukti karya melalui akun YouTube, kakak dapat melakukan impor video dengan tautan, pakai link aja bisa, ya. Kalau jangan menggunakan video tapi mau pakai linknya aja, copy link, nanti bisa. Jadi tidak menyusahkan peserta. Gimana caranya Kak? Yang pertama, ini pilih belum diimpor. Lalu Anda dapat klik impor dengan tautan. Setelah muncul di sini, klik di sini. Kemudian muncullah di sini. Impor dengan tautan. Kemudian lengkapi tautan yang rincian videonya yang disimpan. Nah, ini di sini. Tempat tautan video disimpan, paste di sini, diletakkan di sini. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Kakak. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi, bukan untuk pribadi bukan ya. Jadi harus public. Ini setelannya public. Kemudian klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link copy untuk menyalin tautan. Nah ini. Nih. Tempelnya di sini, tempel tautan video YouTube-nya nanti di sini di PMM. Klik judulnya, deskripsinya kalau bisa dituliskan deskripsi tentang apa. Oh ya. Yang kedua, visibilitas video bukti karya. Nah, ini bukti karya. Ini contohnya ya, prinsip penulisan jurnalistik. Kendala video ini di-setel untuk pribadi, terjangkau karena pemilik video tersebut menyetel visibilasi video untuk pribadi pada channel. Nah ini. Jadi nggak boleh Kak. Jadi kan di situ ada 3 ya, public, privat, itu ya. Publish atau privat ya, jangan di privat. Yang publish aja, yang public. Jadi setelahnya yang jangan yang privat. Langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Nah, ini kunjungi video YouTube-nya. Sudah, sini ada konten. Kunjungi video YouTube-nya, konten. Nanti pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik private pada kolom visibility. Nah, di sini visibility ini. Private-nya jangan di private. Pilih public, lalu klik publish. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya ya, private. Nah, ini private, unlist, atau public. Jadi kakak nanti kliknya yang publish, jangan yang private. Ya, private-nya di atas, unlist di tengah, kemudian public. Untuk pilihan mengatur visibilitas video di YouTube-nya. Nah, video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Ini bukti karya kendala ya. Kendala video tidak tersedia, tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Jadi kalau misalkan latar musik boleh aja, tetapi jangan yang memiliki hak cipta biar tidak disalahgunakan. Kalau ada peraturannya itu. Kemudian YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta
tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di Bukti Karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Jadi, jangan mengambil video dari orang lain dengan kata-kata sama, durasinya sama, videonya sama plek dengan orang lain di situ yang pernah ada di upload sebelumnya. Ini nggak mungkin bisa. Ini akan ditandai oleh YouTube. Kemudian, langkah mengecek hak cipta video YouTube. Gimana cara mengecek hak ciptanya di YouTube? Nah, kunjungi YouTube, masuk ke YouTube. Ini pembelajaran kekinian banget ya. Justru malah yang kita yang belum pernah belajar di sini jadi tahu sekarang nih. Saya juga baru tahu ini. Bagaimana mengecek hak ciptanya nih. Saya malah nggak pernah mencipta hak cipta. Ya. Jadi kunjungi YouTube situsnya. Kemudian pilih kontennya dipilih. Kemudian video yang ingin diperiksa. Yang mana nih? Ya, pilih yang ada di sini. Kemudian pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Terkait ya, Anda bisa mengubah latar belakang musik di video tersebut. Itu Kak ya. Jadi di sini ada pelanggaran hak cipta juga. Cara penggunaannya pun nanti harus berbeda dan hati-hati. Tidak boleh plagiasi sama sekali sama dengan punya karya orang lain. Gitu. Nah, ini materi yang lebih lanjut yaitu dan pertanyaan yang sering muncul ditanyakan melalui ini. Bit informasi bukti karya. Ya. Oke. Ini tadi mana ya? Sampai ini sudah. Oke. Sampai di sini Kak, apakah ada yang perlu ditanyakan terkait bukti karya ini nanti? Kak Dahri, apakah sudah cukup jelas? Terima kasih Kak, sebenarnya apa yang disampaikan Kakak itu sudah jelas. Tapi Gimana Kak? bingung Kak, mau video karya apa yang akan mau dibagikan nantinya Kak. Itu yang sekarang ini yang ada di benak saya tuh pembelajaran apa, model pembelajaran seperti apakah menggunakan video, apakah yang bukti karya atau modul, masih bingung Kak. Ya, ini kan ada 3 ya. Iya Kak. Ini ada 3 praktik pembelajaran, ada praktik baik, ada RPP atau modul ajar atau bahan ajar boleh. Nah, silakan aja, nanti pilih salah satu. Kalau video mungkin lebih bagus, lebih menarik, tapi nanti waktu penggunaannya akan lebih makan banyak waktu. Tapi itu memang lebih banyak nilainya, lebih bagus karena durasinya agak panjang. Itu. Kak Astri, tadi udah ditanyakan ya, atau kalau sudah pakai video apakah perlu yang lain? Nggak perlu Kak, tadi cukup di bagian videonya saja. Tetapi harus mencakup tadi kalau ada surat pernyataan harus menyampaikan surat pernyataan unduhannya yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah. Surat pernyataannya. Kemudian dilampirkan di link tersebut atau itu ada formatnya di situ untuk mengunggah surat persetujuannya ada. Ya. Izin Kak bertanya. Oke. Kalau menurut saya nih, saya agak menonjol ke modul ajar sih Kak.
Kalau modul ajar nih kita, contoh saya mau ngambil modul ajar, langkah-langkah nanti seperti ini Kak. Kan modul ajar di punya saya itu ada. Itu yang kita buat itu Kak, apakah harus persis dengan yang sudah ada atau disesuaikan dengan yang akan kita lakukan atau sudah kita lakukan di sekolah Kak? Kita sesuaikan gitu nah Kak. Oke. Sebenarnya nggak masalah mau yang mau dilakukan atau enggak, tetapi paling enggak Kakak ini sudah pernah merevisi modul ajar tersebut secara kekinian. Misalkan kemarin waktu tatap muka itu kan ada pembuatan modul ajar ya, kemudian direvisi sesuai dengan yang terbaru ini, ada backward desainnya seperti apa, ada capaian belajarnya jelas, langkah-langkahnya jelas, kemudian pembelajaran efektifnya seperti apa, diferensiasinya di mana, itu lebih bagus lagi Kak. Disempurnakan lagi lah. Oke, berarti nanti kalau membuat sekolah kita buka lagi ya kayak modul yang di LMS ini waktu PJOK yang kita dapat gitu nah Kak. Iya, bisa di situ buka. Siap. Nah, kalau modul ajar mungkin lebih baiknya itu bisa gabungan dari beberapa materi Kak. Jangan satu aja di RPP ini, RPP-nya kok cuma di bola voli aja dan servis aja, itu jadi kan nggak begitu mengena ya. Kalau misalkan modul ajar paling nggak ya sekurang-kurangnya dia ada 3 materi lah, misalkan kebugaran 1, ada atletik 1, misalkan yang 1 mungkin ada permainan 1, itu bagus itu Kak, ada 3 RPP. Oh berarti boleh aja Kak ya? Boleh. Jadi lebih bagus itu saya mau bikin 3 nih modul ajar ya, ada materi permainan, materi bela diri, materi atletik. Nah, misalkan seperti itu boleh. Itu malah bagus nanti nilainya, Kak. Nah, sebenarnya ini nih, Kak, sudah lama saya mau tanyakan, Kak, apakah dalam satu modul itu bisa 3 materi? Soalnya gini, Kak, setiap saya ngajar itu, Kak, kan materinya ini, nanti minggu depan materinya lain-lain nge-print lagi, Kak. Kadang-kadang printernya kadang-kadang kita tidak siap, Kak. Kadang-kadang kertasnya nggak ada. Jadi kalau masuk itu, Kak, kita menggunakan model kita saja, bukan modul lagi. Ternyata bisa, Kak, ya? Maksudnya gini, Kak, bisanya gini, RPP itu kan setelah modulnya kan, modul itu kan setiap selesai sampai diakhiri dengan evaluasi dan penilaian, itu Iya, satu. Jadi misalkan Kakak membuat modul permainan, bola basket atau bola voli atau sepak bola, sampai dengan materi selesai, evaluasi, penilaian refleksi selesai, itu namanya 1, modul ajar 1. Ya, bikin lagi 1 lagi misalkan di atletik, lompat jauh misalkan, selesai dimulai semua dari awal, jumlah pertemuan, misalkan di situ berapa JP, kemudian ada di situ capaian pembelajarannya, langkah-langkahnya, kemudian ada rubrik penilaiannya, penilaian sikap semua selesai, itu 2, berarti sudah. Nanti yang satunya juga dibikin seperti itu juga, jadi ada 3 materi modul ajarnya. Oke, siap. Makasih, Kak. Ya, itu boleh, itu malah lebih variatif ya. Kalau 1 aja itu kan berarti 4 lembar selesai. Tapi kan nggak begitu, kurang. Mungkin agak lebih bagusnya ada 3 materi. Itu bisa lebih bagus lagi. Siap. Baik Kak, ada yang lain mau ditambahkan? Ada yang mau mengomentari atau yang perlu utarakan di sini? Sebelum nanti kita ada beberapa sedikit pertanyaan atau refleksi terkait modul bukti karya ini. Kita break dulu Kak ya, untuk sholat dulu Kak ya. Oh ya Kak Endra, silakan Kak Endra. Oke, terima kasih Kak. Kalau untuk praktek pembelajaran itu yang sebenarnya seperti kayak RTL itu ya Kak? RTL itu kan beda Kak, RTL itu kan yang di aksi nyata kemarin itu. Iya. Misalkan itu bisa nggak itu? Kalau sudah itu memang sudah diperbaiki dan sesuai dengan yang saya arahkan kemarin didapatkan, boleh aja. Boleh aja Kak, itu yang Kakak kemarin bikin ada dibuat untuk PKG gitu ya. Ya itu. Iya.
Nah, itu boleh. Nanti bisa kalau misalkan sudah sesuai dengan yang kan ada draft dulunya, pakai draft dulu, saya lihat nanti kalau sesuai lanjut bisa langsung diunggah. Tetapi nanti Kak, dibikin surat pernyataannya. Kemarin kan mengambil videonya kan melihat mukanya siswa terlihatan ya. Nanti diunggah surat pernyataannya tadi. Oh, iya, iya, iya. Ya. Mau satu lagi Kak, nanya Kak. Untuk kegiatan kita ini berakhirnya itu tanggal berapa ya Kak ya? Itu kita besok di hari Selasa Kak, terakhir kita Zoom 1 jam langsung sudah selesai kita terakhir. Oh, iya. Hari Selasa besok terakhir kita Zoom 1 JP aja Selasa. Untuk kegiatan yang di LMS itu juga Kak, berakhirnya gitu Kak? Untuk plenonya sekitar ini tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Sekitar tanggal 14 Desember kita sudah selesai. Sudah pleno. Makanya kalau bisa kita selesaikan setelah tanggal besok ini tanggal 9, 10 itu sudah kakak-kakak selesai semua tugas-tugasnya. Saya bisa menilai semuanya tanggal 14 sudah dinyatakan ditutup penutupannya. Oh gitu ya. Ya. Tabrakan semua ya. Iya, ini lagi pas sibuk-sibuknya ini semua untuk apa namanya? Akhir tahun ini Kak ya. Sumatif. Iya, Sumatif. sumatif. Sumatif juga lagi Kebetulan saya wali kelas juga jadi rapor pun mencerapet ya. sama gitu. Iya. Aduh. Iya, Gini. kebetulan. Oke Kak, makasih Kak infonya Iya, Kak. itu Kak ya. Kita break dulu ya. Nanti masih ada waktu untuk bertanya jawab dan ada beberapa sesi untuk kita tanya jawab selanjutnya. Kita sampai di 15 menit ya Kak ya. Ke depan di jam 3.15 kita masuk lagi untuk sholat dulu. Nanti kita masuk di jam 3.15. Ada yang dipertanyakan atau Kakak punya ide, konsep, tetapi mau ditanyakan di sini untuk bukti karyanya nanti bisa kita utarakan bersama di sini. Itu Kak ya. Dan Kak Jari, Kak Dero, Kak Astri mungkin mau berubah pikiran atau Kak Etari ada yang buka pikiran atau Kak Egi. Setelah ini kita ada sesi untuk tanya jawab mengenai bukti karyanya atau pengunggahannya di LMS nanti kita bisa bahas di sini. Kita akan kembali di jam 3.15 Kak ya. Silakan bisa istirahat dulu dan maksud saya untuk istirahat yang menjalankan ibadah.
Baik, Kakak-kakak, bisa kembali ke ruangan virtual ini. Masih ada di sini? Kak Egy, Kak Astri, Kak Gejali, Kak Dero, Kak Dahri? Siap, Kak. Masih, Kak. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah dapat konsep belum? Mau seperti apa yang akan dibikin? Kalau sudah oke, Kak Dero silakan. Ini saya ingin tanya Kak. Ya, Masalah video itu kan video yang 30 menit kemarin Kak yang dimaksud tadi Kak. ya, ya, Oh, ya berarti kalau sudah dikirim ke itu lagi harus dicek dulu lagi. ya. Kalau Nanti ada saya cek. kekurangan atau ya. Iya, akan saya cek lagi. Nanti saya kembalikan, baru di upload lagi. Ya itu. Yang keduanya masalah di RTL tuh Kak. Apa Mhm. itu harus divideokan lagi atau gimana? Yang tugas di RTL itu. Yang RTL enggak, yang RTL yang presentasi aja. Ya presentasi itu sesuai itu guru dengan apa? Dengan murid atau gimana itu Kak? Dengan teman-teman yang Oh membantu. dengan teman-teman. Oh ya ya. Iya, iya, Ya. teman-teman. Oh. Itu maksudnya kita videokan pakai itu aja. Kayak bikin video yang semula, yang 30 menit. Enggak harus. Itu kan misalkan programnya Kakak sudah selesai dari awal memaparkan programnya sampai selesai. Udah Ya. itu aja sudah cukup Oh ya, dengan teman-teman itu. dengan teman-temannya, ya. Jadi saya materinya kan begini, kan lain dari yang saya yang 30 menit itu. Hmm, Yang anu nih dengan teman-teman ini. ya. Terus Yang saya bikin itu sesuai petunjuk yang di RTL itu kan saya bikin lain gitu nah materinya. Saya Iya. sesuai yang di RTL tuh ya. Iya, yang sesuai yang di situ aja. Nanti kakak sama teman-temannya kita mau bikin program ini seperti ini di video. Udah itu Ya. videonya dikumpul sama RTL kakak itu dimasukkan juga di situ, diupload sudah. Oh, iya ya. Makasih Kak. Ya. Ada lagi kakak? Lagi sudah jelas? Ada 3 ini. Ada praktik baik, ada modul ajar, ada praktik pembelajaran di sini. Ya, di sini di bukti karya nanti ini peserta didik yang terlibat dalam dokumentasi publik, misalkan video atau foto, sebagai bagian dari pembuatan produk bukti karya perlu dilindungi hak privasinya. Nah, nanti kan di situ di LMS ini saya buka tadi, di sini ada unduh lembar pernyataan peserta. Itu bisa kakak unduh di lembar pernyataannya ini tadi bukti karya, nanti ada di situ. Kemudian ada rubrik validasi itu untuk fasilitator. Ini kakak-kakak bisa mencek sebagai indikator juga nanti kalau kakak mengerjakan sesuai belum dengan indikatornya di sini, aspek-aspeknya ini. Isi karya, unsurnya, kemudian ada lembar pernyataan yang tidak teks atau produk hasilnya sesuai dengan kita yang dapat di PJOK atau tidak. Itu nanti akan mempengaruhi ke penilaian juga, Kak. Ini Kak ya. Ini untuk yang bukti karya. Karena ini akan dibagikan juga, dimasukkan ke dalam PMM. Tadi sudah saya jelaskan mengenai penguploadannya. PMM, ada pilih bukti karya, kemudian di sini ini ada di bukti karya, choose file. Ini kalau kakak menggunakan HP di sini ada ini bukti karya, fasilitator. Untuk diunggah di PMM-nya ini ada semuanya. Nah, ini pakai HP ada bukti karyanya dibuka di sini, tambah karya, pilih kategori karya, saya ulangi lagi ya. Di sini ada bentuk karyanya yang menggunakan video, bila menggunakan video ada tautannya, linknya, kemudian masuk ke akun, kemudian aksesnya, lengkapi rincian videonya di situ. Di sini menunya, bukti karya, pilih karyanya berupa PDF, bahan ajar, ini ada praktek pembelajaran, pilih, selanjutnya
ada ini. Kalau sudah selesai berarti selamat bukti karya Bapak sudah layak untuk diunggah ke PMM. Kemudian di sini setelah peserta mengunggah bukti karya PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Nah, di deskripsi ini nanti bisa diedit di YouTube-nya saja. Di YouTube-nya bisa dituliskan deskripsinya. Nah, ini penyetelan videonya di YouTube itu jangan di privat, mode privatnya. Harus Kakak di mode publish atau jangan di unlist juga. Tetap di mode publish, jangan di privat. Kalau di privatnya nggak bisa. Nah, ini langkah-langkah fitur-fiturnya. Nanti kalau kakak kurang jelas bisa ditanyakan. Nih, public, klik publish. Di sini ada kolom-kolomnya. Nah, kendala video tidak tersedia, tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta. Nah, ini tidak boleh. Maksudnya biar terjadi jika video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Jadi nggak bisa menggunakan hak cipta atau latar musik atau background song itu yang memiliki hak cipta biasanya YouTube nggak menerima. Mending original punya kita saja. Ini juga kendala-kendalanya. Nah, oke Kak. Mungkin tidak ada lagi kah yang perlu dibahas kakak-kakak? Sudah cukup semua untuk bukti karya. Kalau memang sudah ada, kakak-kakak segera aja untuk menguploadnya. Karena mungkin RPP-nya kan cepat aja nih kalau berupa RPP. Cepat aja. Kalau atau praktik baik juga cepat aja. Nanti secepatnya juga saya akan menilai agar besok waktu refleksi di akhir 1 JP-nya di hari Selasa kita bisa sudah lengkap semuanya Kak untuk penilaiannya. Itu mungkin ya, tidak ada lagi yang dipertanyakan? Cukup Kak. Oke, cukup. Kalau mungkin nanti bertanya melalui grup aja Kak. Oke, baik Kak. Baik Kak, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya menyisikan waktu di menit-menit akhir ya kita di pelatihan ini, kayak ini. Moga kakak kita selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, Siap Kak. tetap konsisten. Apa yang kita dapat itu menjadi sebuah pembelajaran, hikmah buat kemajuan kita di PJOK khususnya. Ya, saya yakin suatu saat nanti pasti akan berguna, baik dari segi materi, praktek, kemudian dari segi teknologi, penggunaan teknologi juga nanti kakak akan bertambah. Misalkan belum tahu dulu cara memasukkan link video, menguploadkan di YouTube, nanti dengan kegiatan seperti ini jadi setingkat lebih maju dari sebelumnya. Mungkin itu aja Kak yang kita dapat sampaikan di sore hari ini. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya secepat mungkin kakak kerjakan karena ini adalah sebagai salah satu rekomendasi untuk kelulusan kita, kelulusan kakak-kakak semuanya. Jangan sampai nanti kalau terkendala satu tugas, apalagi di bukti karya ini, menghambat kakak untuk lulus di program PKK ini. Harapan saya semuanya bisa lulus, bisa bermanfaat untuk di kemudian hari. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.